Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang peran teknologi dalam mendorong partisipasi warga negara. Dalam era digital ini, teknologi memainkan peran penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi, bagaimana teknologi membantu mendorong partisipasi warga negara? Adapun teknologi meningkatkan kesadaran melalui yaitu akses informasi. Internet menjadikan informasi cepat dan luas tentang isu global. Media sosial. Platform ini menyebarkan kampanye dan berita penting secara cepat dan akurat. Lalu ada pendidikan online. E-learning dan kursus online memperluas pengetahuan. Aplikasi mobile, aplikasi kesehatan, lingkungan, dan berita meningkatkan informasi secara spesifik. Lalu ada AI dan data analisis, memberikan wawasan mendalam dan berbasis data tentang berbagai isu. Yang terakhir ada VR dan AR, memberikan pengalaman mendalam tentang situasi nyata, meningkatkan pemahaman. Menjadi pedoman bagi kita semua, mereka-mereka yang aktif menggunakan media sosial adalah bagaimana memverifikasi data, informasi atau gambar ketika kita melihat di sebuah media sosial. Yang pertama adalah cek dulu kebenaran sumbernya, jadi jangan asal share atau membagikan informasi, begitu harus dicek dulu, mungkin Anda bisa googling, kemudian konfirmasi juga dan klarifikasi informasi yang Anda dapat tersebut, dan yang pasti tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan men-share atau membagikan informasi berupa kebencian, fitnah, gosip, dan juga adu domba. Teknologi memfasilitasi partisipasi dengan yang pertama, media sosial, memungkinkan diskusi dan dukungan gerakan sosial. Yang kedua, petisi online, situs seperti change.org untuk mendorong perubahan kebijakan. Terus yang ketiga, crowdsourcing, platform seperti Kickstarter untuk mendanai proyek. Terus yang keempat, e-government, portal dan aplikasi pemerintah untuk masukan dan keluhan warga. Terus yang kelima, aplikasi partisipatif, aplikasi seperti Fix My Street untuk melaporkan masalah lokal. Terus yang keenam, e-voting, pemungutan suara elektronik yang lebih mudah dan cepat. Saya minta kepada perusahaan-perusahaan teknologi, baik teknologi nasional maupun teknologi global seperti Google, Twitter, Facebook misalnya, segera mengambil inisiatif untuk melakukan pendaftaran. Jangan menunggu sampai dengan batas waktu itu berakhir, karena begitu batas waktu itu berakhir, maka tentu kategorinya berubah ya menjadi perusahaan yang tidak terdaftar di Indonesia, dan itu akan berimplikasi yang sangat tidak sehat bagi dunia usaha di bidang digital Indonesia. E-government menggunakan teknologi untuk menyediakan layanan dan informasi pemerintah secara digital. Layanan publik digital memudahkan interaksi warga dengan pemerintah melalui yang pertama ada akses informasi. Informasi pemerintah tersedia secara online. Transparansi, warga dapat memantau kinerja dan anggaran pemerintah. Pelayanan online. Layanan seperti pengurusan izin dan pembayaran pajak bisa dilakukan secara online. Lalu ada e-consultation. Warga dapat memberikan masukan kebijakan secara online. E-complaint. Warga dapat melaporkan masalah dan keluhan melalui aplikasi online. Yang terakhir ada penghematan waktu dan biaya, mengurangi kebutuhan kunjungan fisik ke kantor pemerintah maupun tempat tertentu. Pendidikan adalah proses memperoleh pengetahuan dan mengembangkan pemikiran kritis, biasanya bersifat akademis dan jangka panjang, dilakukan di sekolah dan universitas. Selanjutnya ada pelatihan. Pelatihan adalah proses praktis untuk memperoleh keterampilan spesifik yang diperlukan untuk pekerjaan tertentu, fokus pada aplikasi langsung dan biasanya lebih pendek, sering dilakukan di tempat kerja atau pusat pelatihan. Adapun tantangannya, yang pertama perubahan iklim.
dampak negatif lingkungan dan bencana alam, kesenjangan sosial, ketimpangan ekonomi dan sosial, keamanan cyber, ancaman terhadap data dan privasi seseorang, disrupsi teknologi, penggantian pekerjaan oleh otomatisasi dan AI. Yang terakhir ada krisis kesehatan, pandemi global dan tantangan kesehatan. Ada pula potensinya. Yang pertama, inovasi teknologi, kemajuan dalam AI, bioteknologi, dan energi terbarukan. Ekonomi digital, pertumbuhan bisnis online dan lapangan kerja baru. Edukasi dan pelatihan, akses luas ke e-learning dan pelatihan online. Kesehatan, kemajuan dalam teknologi medis dan keperawatan. Yang terakhir ada sustainability, teknologi ramah lingkungan untuk menghadapi perubahan iklim, buruk maupun baik. Kesimpulan, menghadapi tantangan dan memanfaatkan potensi ini dapat menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dan adil bagi rakyat Indonesia. Secara singkat, rangkuman dari penjelasan tadi adalah: yang pertama, teknologi memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui berbagai platform dan layanan digital. Yang kedua, e-government memfasilitasi interaksi antara warga dan pemerintah dengan menyediakan layanan dan informasi secara online. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan merupakan proses penting dalam pengembangan pengetahuan dan keterampilan individu. Yang keempat, tantangan masa depan meliputi perubahan iklim, kesenjangan sosial, keamanan siber, dan krisis kesehatan. Sementara potensi masa depan termasuk inovasi teknologi, ekonomi digital, dan keberlanjutan. Ayo manfaatkan teknologi untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Gunakan media sosial, petisi online, crowdsourcing, dan aplikasi partisipatif untuk menyuarakan suara Anda, mendukung perubahan, dan melaporkan masalah. Bersama, kita dapat menciptakan dampak positif yang nyata dalam komunitas kita. Sekian penjelasan dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.